Halo, perkenalkan nama saya Elisha Mariana, NIM 248-2011-106, Program Studi S1 Farmasi, Angkatan 2020, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Pada mata kuliah Formulasi dan Teknologi Sediaan Semi Solid, kali ini saya akan membahas tentang gel. Tentu saja teman-teman tidak asing lagi ya mendengar tentang gel. Apa istilah dari gel? Istilah gel dari bahasa Latin yaitu gelu yang berarti membeku, dingin atau es, atau gelatus yang berarti membeku. Merupakan campuran koloidal antara dua zat, berbeda fase antara zat padat dan zat cair. Kita masuk ke definisi gel. Apa saja definisi gel? Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Tampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal seperti jelly, namun rentan suhu tertentu dapat berperilaku seperti fluida atau mengalir. Berdasarkan berat, kebanyakan gel seharusnya tergolong zat cair, namun mereka juga memiliki sifat seperti benda padat. Contoh gel adalah gelatin, agar-agar, dan gel rambut. Ada beberapa definisi gel. Menurut Formularium 6 tahun 2020, gel, kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh suatu cairan. Definisi gel menurut Ansel tahun 2028, gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan disebabkan oleh jaringan saling berkaitan pada fase terdispersi. Definisi gel menurut Farmakope edisi 5 tahun 2015, sediaan semi padat terdiri dari suspensi dibuat dengan partikel anorganik yang kecil maupun molekul organik yang besar dan terpenetrasi oleh cairan disebut jelly. Adapun kelebihan dan kekurangan gel. Kelebihannya yaitu kemampuan penyebarannya baik pada kulit, efek dingin melalui penguapan lambat dari kulit, ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, kemudahan pencuciannya dengan air baik. Kekurangan gel yaitu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air, sangat mudah hilang ketika berkeringat. Gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih di mata. Alkohol akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori-pori atau pecah. Tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Adapun jenis-jenis gel. Jenis gel yang pertama yaitu hydrogels, contohnya silisa, bentonite, estin, sodium alginate, metilselulosa. Jenis gel organic gels diantaranya contain anorganic liquid atau EG plastibase, dan jenis gel carbomer gels diantaranya aqueous dispersion neutralized with sodium hydroxide or trihalolamine, diantaranya methicellulose gels, glyceride gel, aluminium hydroxide gel. Cara pembuatannya menurut Kristanto tahun 2010, prinsipnya metode pembuatan sediaan semi solid dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode pelelehan atau fusion. Di sini zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan, diaduk sampai membentuk massa yang homogen. Dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat berkaitan terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Kedua, trirurasi. Zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan zat basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya. Kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Komposisi gel, yang pertama gelling agent, kedua air, ketiga CO solvents, keempat preservatif, yang kelima stabilizers. Adapun evaluasi gel, pertama kontrol kualitas,
Yang kedua tampilan, 3 keseragaman, 4 berat, 5 viskositas, 6 ketidakaturan. Adapun formulasi yang akan dibuat yaitu insektisida repellent gel, daun jeruk nipis yang akan dijadikan gel. Cara pembuatannya, yang pertama pembuatan simplicia. Daun jeruk nipis kurang lebih 3 kg dikeringkan di dalam ruangan, tidak langsung terkena cahaya matahari. Dan jadilah suatu produk simplicia. Dihancurkan atau dikasarkan, kita masuk ke pembuatan ekstrak. Produk simplicia yang sudah jadi masuk ke proses maserasi, yaitu direndam dengan etanol 96% selama seminggu. Dan setelah itu etanol hasil rendaman dari simplicia diambil untuk proses penyaringan. Tujuannya agar sisa dari simplicia tidak ikut dalam etanol yang akan dilakukan proses selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke proses evaporasi. Proses evaporasi menggunakan alat evapurator, sering kita temui di lab. Prinsip evaporator yaitu dipanaskan terlebih dahulu sehingga keluarnya ekstrak dari daun jeruk nipis. Setelah itu ekstrak etanol memiliki warna yang berwarna hijau karena simplicia yang kita gunakan berwarna hijau. Kita masuk ke uji fitokimia. Minyak esensial daun jeruk nipis. Kita temukan ada kandungan limonene, citronellal, linalol, dan senyawa lainnya. Ada guaianol, ada sabinene, dan sebagainya. 3 senyawa yaitu limonene, citronellal, linalol itu dapat kita gunakan sebagai insektisida repellent gel atau disebut dengan insektisida botani. Senyawa kimia yang ada pada minyak ataupun daun jeruk nipis esensial ini ditemukan bahwa limonene, citronellal, dan linalol ini bisa dijadikan sebagai bahan insektisida atau berfungsi sebagai insektisida botani, di mana bisa dibuat produk repelan dalam bentuk gel. Kita masuk ke rancangan formula. Di sini ada beberapa konsentrasi yang digunakan. Komponen pertama yaitu ekstrak daun jeruk nipis menggunakan konsentrasi 12,5%, yaitu 1,25%, konsentrasi 25% yaitu 2,5 mili, konsentrasi 50% menggunakan 5 mili. Adapun karbopol pada konsentrasi 12,5% menggunakan 700 mg, konsentrasi 25% 700 mg, konsentrasi 50% 700 mg. Gliserin pada konsentrasi 12,5% menggunakan 2 mili, konsentrasi 25% 2 mili, konsentrasi 50% 2 mili. Metilparaben konsentrasi 12,5% menggunakan 300 mg pada konsentrasi 25% 300 mg dan pada konsentrasi 50% 300 mg. Propilenglikol pada konsentrasi 12,5% menggunakan 5 mili, konsentrasi 25% 5 mili, konsentrasi 50% 5 mili. Aquadesat konsentrasi 12,5% 15 mili, konsentrasi 25% 15 mili, konsentrasi 50% 15 mili. Selain itu juga menggunakan air aquades biasa yang sudah dipanaskan untuk dicampurkan dengan alkohol dan metilparaben. Kita masuk ke cara pembuatan formulasi gel. Ada beberapa tahap. Pada tahap pertama, kita membutuhkan 2 massa, di mana massa pertama itu karbopol diencerkan dengan air panas. Air panas ini sendiri kita menggunakan secukupnya sehingga karbonnya bisa larut, yang kemudian setelah dilarutkan, karbopol tambah air panas ini kita tunggu sampai mengembang. Setelah mengembang, kita akan tambahkan dengan ekstrak etanol daun jeruk nipis sejumlah yang kita perlukan pada masing-masing konsentrasi. Dari campuran ini semua dikatakan sebagai massa pertama. Tahap yang kedua yaitu ada metilparaben ditambahkan dengan air panas yang sudah dipanaskan secukupnya sampai dengan metilparabennya larut. Setelah metilparaben larut, maka ditambahkan gliserin dan juga ditambahkan propilenglikol.
Formulasi ini metil paraben tanpa air panas, kemudian ditahan. Propilen glikol ini dikatakan sebagai massa 2. Tahap yang ketiga yaitu massa pertama ditambah massa kedua, dicampurkan, kemudian ditambah dengan aquadesat sebanyak 15 ml. Dari ketiga campuran ini maka diaduk ataupun kemudian dihomogenkan sehingga terbentuklah massa gel atau formulasi gel. Kita masuk ke evaluasi formula. Yang pertama, pengujian organoleptik dan homogenitas. Pada pengujian organoleptik ini kita bisa melihat warna, bau, dan homogen tidaknya sebuah campuran antara massa pertama dengan massa kedua. Berikutnya pengujian pH. Pengujian pH ini bisa menggunakan universal test paper, banyak dijual di apotek-apotek, dijual secara bebas. Pastikan pH yang terbentuk itu sudah pH universal ataupun aman digunakan pada manusia, yaitu pH 7 atau pH balance, sehingga tidak asam atau tidak basah. Kita masuk ke pengujian iritasi. Evaluasi berikutnya yaitu iritasi, bisa menggunakan hewan atau manusia. Caranya dioleskan dengan diameter 2 cm, kemudian ditutupi dengan kasar dan dibiarkan selama 24 jam. Biasanya digunakan pada manusia di lengan bagian dalam sehingga jarang terkena dengan air. Jika terjadi iritasi, maka produknya tidak dapat digunakan ataupun diaplikasikan pada manusia karena dapat menyebabkan iritasi atau adanya peradangan. Sebagai uji kelayakan yang disebut layak atau tidak diaplikasikan pada manusia sebagai obat topikal pada kecantikan, insektisida botani pada manusia, atau bahkan produk-produk lain yang akan digunakan. Kita masuk ke pengujian daya lekat. Caranya adalah 2 gram gel ditempelkan pada kaca untuk dites, kemudian ditekan dengan beban seberat 4 kilo, kemudian dibalik dan digantungkan dengan dikasih beban. Semakin kecil daya lekat yang ditimbulkan, maka semakin baik gel tersebut digunakan. Begitupun sebaliknya, semakin besar daya lekat yang ditimbulkan, maka akan semakin buruk dampak dari gel tersebut atau disebut tidak layak digunakan. Kita masuk ke evaluasi gel. Evaluasi yang pertama yaitu penampilan, inkompatibilitas, gelling agents, penggunaan polisakarida, viskositas, pemilihan komponen, konsentrasi, dan pelarut yang akan digunakan. Sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa.